Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Hari ini kedua kalinya mahasiswa bergerak dalam jumlah yang cukup besar. Pertama 14 April yang lalu dan sekarang 21 April. 11 April yang lalu. Dan karena itu kita punya tema malam ini demo gelombang kedua. Karena hari ini tidak hanya mahasiswa, juga ada buruh. Dan hari ini BEM seluruh Indonesia nonaktif ya, nggak ikut. Ikut, tapi BEM seluruh Indonesia ikut, tapi BEM SI kerakyatan. Oh jadi ada yang kerakyatan dan ada yang rakyat bangkit. Rakyat bangkit. Ya. Saya kira ada yang kerakyatan, ada yang pemerintahan gitu, enggak ya? Enggak. Baik. Pertanyaannya, sebenarnya seluruh tuntutan rasanya udah lengkap ya. Gelombang pertama, kok masih ada gelombang kedua? Sebenarnya ingin apa sih gitu mahasiswa? Saya ingin dengar baik Bayu dulu, Bayu Satrio Utomo, BEM UI. Kenapa gelombang pertama UI nggak ikut? Apa gara-gara bukan kerakyatan? Ya, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam abang mbak semua. Salam mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ya, mungkin kalau dibilang ini gelombang kedua, sebenarnya bahkan ini bukan gelombang kedua Bang Karni. Bahkan ini bisa kita bilang gelombang ketiga atau gelombang keempat begitu. Tadi kalau kata Bang Karni bahwa ada aksi sebelumnya di tanggal 11 April begitu, kita juga ada aksi sebelumnya lagi di tanggal 1 April. Gitu. Jadi Aliansi Mahasiswa Indonesia kemudian turun di tanggal 1 April di depan Istana Negara di sekitaran Harmoni gitu untuk pada waktu itu satu isu yang kita bawa adalah menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Begitu. Jadi kalau dari yang BEM SI Rakyat Bangkit pun juga pernah melakukan aksi sebelumnya di tanggal 28. Gitu. Jadi bisa dibilang ini bukan hanya gelombang kedua, tapi gelombang ketiga dan gelombang keempat. Mungkin gelombang keempat. Iya. Tapi gelombang 1-2 tuntutannya soal penundaan pemilu dan penambahan periode presiden. Nah itu kan udah dipenuhi oleh presiden. Okay. Nah itu dia Bang. Jadi kenapa ini memang masih ada ya di salah satu tuntutan yang kami bawa pada hari ini juga gitu, bahwa misalnya bunyinya adalah tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Nah, kenapa ini kemudian masih masuk dalam tuntutan kami? Karena kami masih ingin mengawal bagaimana penyelenggaraan pemilu, persiapan pemilu hingga 2024. Dan bahkan sebenarnya Bang, wacana ini masih terus digulirkan oleh para elit politik. Bahkan saat misalnya Bapak Luhut Binsar Panjaitan ke UI, itu masih mengatakan bahwa memiliki big data yang dimana masyarakat di bawah katanya setuju dengan penundaan pemilu. Itu setelah aksi 11 April, setelah rapat kabinet di 10 April yang dilaksanakan di hari Minggu itu, yang dilaksanakan secara mendadak itu. Gitu. Lalu di tanggal 12 saat Bapak Luhut Binsar Panjaitan ke UI masih ternyata menggulirkan wacana itu dan tidak berani membuka big data yang kemudian kami tuntut dalam aksi simbolik mengibarkan bendera kuning di Universitas Indonesia sebagai simbol matinya demokrasi di UI dan Indonesia. Nah mungkin kalau di UI kita juga ada masalah internal begitu terkait dengan statuta UI. Dan kami sepakat di tataran mahasiswa menolak statuta UI atau PP 75 tahun 2021. Nah di luar dari itu Bang Karni. Gak sebelumnya. Kami melihat begini ada yang ingin saya tanya. Iya. Mungkin ini saya lanjutkan sedikit Bang. Terkait penundaan pemilu ini. Kami melihat juga bisa jadi ke depannya ada pergantian aktor politik
yang menggulirkan wacana ini. Kita melihat bahwa kemarin aktor-aktor politik yang dimainkan dalam pengguliran wacana ini adalah pertama ketua-ketua partai. Lalu yang kedua beberapa menteri atau pembantu presiden gitu. Nah, ini masih banyak aktor-aktor politik lainnya yang kemungkinan karena wacana ini masih terus digulirkan menjadi wacana yang masih menarik bagi mereka. Gitu, misalnya saja anggota DPR. Atau mungkin aktor lainnya misalnya adalah KPU yang mungkin saja bisa dibuat tidak siap. Begitu, karena banyak sekali mekanisme di KPU yang kemungkinan pun akan menjadi satu hambatan jika pemilu akan dilaksanakan di 2024. Jadi itu kami melihat dan kami ingin terus mengawal terkait dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena ini wacana yang secara tegas mengkhianati konstitusi kita. Ya, tapi dengan penegasan presiden, saya percaya banget sama presiden. Apa Anda ragu? Nah, sayangnya kami tidak sepercaya itu dengan presiden. Gitu, karena ya presiden selalu menggulirkan wacana-wacana dan omongan-omongan yang tidak pasti begitu. Jadi ya kalau kita ingat dari mulai wali kota tidak ingin menjadi gubernur, saat dari gubernur tidak ingin menjadi presiden, begitu kan. Terus lalu saat jadi presiden katanya tidak ingin perpanjangan. Nah, ini kan akhirnya ada hal-hal yang kita tidak percaya gitu. Lalu juga misalnya di janji kampanye ingin memperkuat KPK tapi ternyata malah melemahkan KPK gitu. Lalu juga misalnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat tetapi malah mengesahkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dimana akan terus menyengsarakan rakyat dan kemudian juga membuat keuntungan para oligarki ini semakin luas melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Seperti itu. Jadi kalau Bang Karni sangat percaya dengan presiden, kami mahasiswa cukup ragu dan bahkan tidak percaya dengan presiden. Atau mungkin buat Bung Rocky. Kayaknya Anda dapat indoktrinasi dari Rocky ya. Begitu yakinnya Anda tidak percaya. Gimana ceritanya tadi demo tadi? Oh ya. Katanya tidak sebesar yang tanggal 11. Oh, begitu kabarnya ya, Bang ya. Iya, saya. Kalau dibilang tidak sebesar tanggal 11, kalau saya kebetulan memang tanggal 11 tidak di lapangan, tapi kami melihat juga di media, begitu. Kalau dilihat dari jumlah masa aksi mahasiswa, karena kan kemarin di tanggal 11 cukup melebur juga ya, dengan berbagai elemen yang turun di tanggal 11 gitu. Kalau di elemen mahasiswa, ya mungkin tidak berbeda jauh, bahkan hari ini saya bisa bilang lebih banyak dari elemen mahasiswa yang turun di depan istana, gitu. Karena kami tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia yang di dalamnya kalau di awal pembentukannya itu hampir sekitar 100 ketua lembaga masuk ke dalam aliansi ini. Lalu juga saat didata di beberapa konsolidasi kita pernah menyentuh sampai angka 40 kampus gitu. Yang di dalamnya juga ada beberapa aliansi juga gitu. Seperti misalnya BMSI Kerakyatan itu. BMSI Kerakyatan memiliki sekitar 130 kampus gitu. Jadi ya ini memang aksi yang kita adakan gitu hari ini untuk kemudian juga memperingati Hari Kartini dengan 7 tuntutan yang kita bawa. Ya sebenarnya bentuk ketidakpercayaan kita, bentuk protes kita terhadap negara yang telah gagal mensejahterakan masyarakat Indonesia. Apa beda tuntutan Anda dengan tuntutan dari BEM SI yang lalu? Kalau misalnya beda, mungkin saya juga tidak hafal dengan tuntutan dari BMSI yang di tanggal 11 kemarin 11, karena yang saya tahu juga ada perubahan tuntutan gitu dari yang saya lupa juga ada perubahan titik aksi begitu. Tapi dari yang tuntutan yang kami bawa itu adalah hasil dari pemerasan terhadap isu 19 inventarisasi isu yang kami juga sudah bahas bersama oleh beberapa rekan-rekan dari buruh begitu lalu di Kongres Rakyat gitu yang kita menghasilkan 19 inventarisasi isu yang kemudian kami turunkan menjadi 7 tuntutan. Mungkin kalau saya bisa sedikit bacakan. Yang pertama itu adalah tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Lalu yang kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Lalu yang ketiga, menindak tegas segala
tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif. Lalu yang keempat, wujudkan pendidikan yang ilmiah, gratis dan demokratis. Yang kelima, sahkan RUU Pro Rakyat dan tolak RUU Pro Oligarki. Yang keenam, wujudkan reforma agraria sejati. Dan yang ketujuh, tuntaskan seluruh pelanggaran hak asasi manusia. Itu 7 tuntutan kami. Anda yakin itu bisa dipenuhi pemerintah? Ya, ini adalah tuntutan yang menurut kami ideal. Jadi kami sampaikan kepada pemerintah dan kami juga, walaupun tadi kami tidak bertemu dengan pemerintah, tapi kami hadir di sini, kami juga tadi melaksanakan konferensi pers untuk kita mengabarkan pada Indonesia, kita mengabarkan pada dunia bahwa ini tuntutan mahasiswa kepada pemerintah yang saat ini gagal mensejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi Anda anggap pemerintah sekarang gagal mensejahterakan masyarakat? Ya, begitu kami anggap. Dan kalau tuntutan itu dipenuhi semua, masyarakat akan sejahtera. Ya, ini adalah bentuk ideal yang kami bayangkan gitu. Dan tuntutan ini kan memang berdasarkan inventarisasi isu, permasalahan-permasalahan yang saat ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan pemerintah itu harus andil dan negara harus hadir dalam permasalahan yang hari ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mungkin Saudara Fauzan Raisal Masri, Presiden Mahasiswa Trisakti atau Universitas Trisakti. Ya, ada yang mau ditambahkan? Baik, Pak Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan juga salam mahasiswa buat kita. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Nanti mungkin izin ditambahkan juga oleh ada Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti juga, Bang. Kami ingin sampaikan yang pertama bahwasanya hari ini mahasiswa turun kembali ke jalan. Saya ingin sampaikan positioning Trisakti itu sendiri, bahwasanya kami tidak tergabung ke dalam BEMSI Kerakyatan, kami tidak tergabung ke dalam BEMSI Rakyat Bangkit, dan kita tidak tergabung ke dalam aliansi manapun. Hanya saja hari ini kami membuktikan mahasiswa Indonesia bisa turun ke jalan. Beberapa puluh kampus tadi hadir di depan istana. Dan kami masih sampaikan hari ini untuk kami menghimpun juga seluruh mahasiswa-mahasiswa di Indonesia untuk kita bisa bertemu di satu titik yang sama dalam pergerakan yang bersama-sama kita memperjuangkan masalah kerakyatan. Hari ini kami turun aksi, Bang Karni dan teman-teman semuanya, itu ada beberapa tuntutan. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pres Bayu dari UI sebelumnya, bahwasanya tentang penundaan pemilu. Bahwasanya hari ini ada ketidakpercayaan begitu kepada pemimpin kita, sehingga kita terus-menerus menyuarakan mengawal mengenai penundaan pemilu ini agar tidak terjadi. Karena awal mulanya penundaan pemilu ini bermuara dari lingkar kekuasaan itu sendiri. Bermuara dari Menteri Koordinator Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu Menteri Bahlil, Menteri Investasi yang juga mengatakan hal demikian. Nah, untuk itu yang kami ingin sampaikan kepada Pak Jokowi, bisa pula menindak tegas kepada menteri-menteri yang menyampaikan tentang penundaan pemilu ini. Memang Presiden Jokowi sudah sampaikan bahwasanya kepada seluruh menteri stop untuk berbicara tentang penundaan pemilu. Tapi saya rasa itu saja tidak cukup. Bagaimana upaya-upaya yang lain pun juga terjadi. Nah, sehingga tuntutan kita mahasiswa adalah bagaimana Presiden Jokowi tinggal bilang, enggak, saya tidak akan mencalonkan diri, saya tidak mau adanya penundaan periode, 3 periode begitu, atau adanya penundaan pemilu. Segampang itu. 10 detik atau 15 detik kalau kata Pak Hendro Satrio nih kalau hadir di sini nih. 15 detik buat video itu. Nah, untuk itu yang kami inginkan, adanya statement dari kekuasaan itu sendiri dari Presiden Jokowi. Nah, tuntutan kami hari ini tidak hanya terbatas tentang penundaan pemilu. Itu hanya salah satu dari tuntutan kami. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pres Bayu. Lebih daripada itu, bagaimana hari ini kami mahasiswa, kami mewakili suara masyarakat, suara seluruh rakyat Indonesia adalah tentang bagaimana kami menjamin mengenai kami menjamin nih harga bahan pangan tetap stabil.
seperti harga minyak goreng, harga BBM, harga PPN yang tidak naik begitu. Itu juga menjadi tuntutan kami kepada Presiden Jokowi. Hari ini Bang Karni, tadi saya jalan ke sini sebelum nyampe di sini, tadi mampir dulu isi bensin. Isi bensin Pertalite aja habis Bang Karni. Nah ini kan salah satu upaya Pertalite habis. Ini di Jakarta loh Bang Karni kejadiannya. Saya juga riset kepada teman-teman di daerah pun Pertalite habis. Sehingga memaksa kita untuk harus membeli Pertamax. Ketika kita membeli Pertamax dengan harga yang sudah naik nih hari ini gitu kan. Itu membuat bahan pangan pokok segala macam juga naik. Semua berimpact. Nah untuk itu kami juga minta hari ini kepada Presiden Jokowi untuk bisa mengkaji kembali mengenai kenaikan harga BBM. Selain daripada harga PPN dan sebagainya. Nah, kami menjaga juga harga bahan pangan yang stabil segala macam. Minyak goreng itu juga menjadi bahan tuntutan kami hari ini Bang Karni. Dalam artian memang 1 bulan belakangan ini kalau kita berbicara tentang minyak goreng adanya ranahnya ya di Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. 1 bulan belakangan ini. Kemarin juga dari Dirjen Perdagangan sudah jadi tersangka itu Bang Karni. Nah, kami minta dalam 1 bulan ini bagaimana kinerja dari Kemenperin untuk menangkap cukong-cukong masalah minyak ini. Nah, itu yang menjadi bahan tuntutan kami. Tapi Anda tahu kan bahwa harga BBM di dunia juga naik? Iya, tapi kita harus tahu juga kita ini negeri yang kaya akan yang namanya minyak, di atas minyak, di bawah minyak. Tapi masa di negeri yang kaya akan minyak pun kita susah untuk yang namanya BBM. Itu satu. Yang kedua, berbicara mengenai minyak goreng, hari ini negeri kita pun juga kaya akan yang namanya kelapa sawit. Minyak goreng pun juga susah. Nah, sehingga itu yang menjadi tuntutan kita. Selain daripada itu, ada tuntutan kami lagi bagaimana represivitas terhadap warga sipil, Bang Karni. H-1 aksi pada saat tanggal 1 yang lalu, saya WhatsApp saya itu kena retas, Instagram juga kena hack. Di tanggal 11 yang lalu saya tidak turun Bang Karni. Aksi tidak turun pada saat karena memang agenda kita setelah tanggal 1 aksi kita akan turun kembali di tanggal 21. Nah, di tanggal 11 pun saya juga kena retas. WA juga hilang. H-1 kemarin aksi tanggal 20, sekarang tanggal 21 kita aksi. Itu pun WA saya juga diretas Bang Karni. Berarti ada pembatasan-pembatasan untuk kami mahasiswa dalam hal menyampaikan aspirasi ataupun kami berkomunikasi dengan teman-teman kami yang lain. Siapa menurut Anda yang meretas? Saya tidak tahu Bang Karni. Coba tanya sama yang berwenang untuk yang menjawab pasti itu. adalah negara Bang. Kenapa? Karena ada ketakutan berlebih dari negara terhadap gerakan mahasiswa saat ini. Gimana tahu di luar negara yang meretas? Bagaimana bisa? Karena saat ini yang kita lakukan Ini adalah saya melawan lurusin Bayu negara, nanti. gitu. Dan Kelompok yang kita hackers, lakukan, Bayu, yang kita sebentar, lakukan ini Yuk. adalah mengkritisi negara. Ya. Jadi saat Sebentar Bang, hal ini selesaikan terjadi, dulu Bang. Sebentar, Bang. Hackers saat itu, hal ini terjadi, tidak dipelihara maka oleh negara. kecurigaan itu hadir kepada negara. Nah, ini saya lurusin kamu. It's okay, semua pandangan mahasiswa itu wajar. Tapi kalau kamu buat kesimpulan atas sesuatu yang tidak ada premisnya, kamu menyalahi hukum logika. Loh, tapi kan Nggak bisa kritik kita saya kasih diajukan tahu kemana, Bang? kamu. Kamu tidak punya premis. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa negara yang Premisnya melakukan? adalah Izin Bang Karni. Iya. Nggak bisa. Kamu Izin. harus tahu bahwa Hari ini komunitas yang kami hackers lawan di luar adalah sana pemerintah. itu kebanyakan non-state actors. Izin Bang. Pelajari sebelumnya. situasi. Hari Ya, ini baca banyak buku. memang yang Ya, kami tuntut biar dia ada selesaikan dulu. izin Bang Karni. Hari ini yang kami tuntut adalah pemerintah. Yang kami lawan adalah pemerintah. Jadi apa yang dikatakan oleh Pres Bayu, kecurigaan kita kepada negara hari ini itu sangat maksudnya ya masuk akal begitu. Karena yang kita lawan adalah pemerintah. Baik. Mana mungkin gitu. Baik, Orang mungkin lain. ada tambahan? Mungkin menambahkan dari Fauzan tadi. Bahwa memang tidak hanya Fauzan, tapi juga dari teman-teman yang lain yang pada hari 1 April pun sudah mengalami pembungkaman yang sama. Banyak telepon yang masuk yang berisikan mengenai ancaman-ancaman. Tak juga itu, WA yang merupakan salah satu media sosial yang kita gunakan pun hilang. Maka dari itu sangatlah timbul kecurigaan-kecurigaan ini sangatlah wajar menurut saya.
Dan juga alasannya kalau misalnya dari teman-teman tidak ikut ataupun tidak turun ke jalan, mengapa dari pembungkaman via WA ini bisa dilakukan seperti itu? Berarti sangat jelas bahwa mungkin ada dari pemerintah itu memiliki kekhawatiran-kekhawatiran bahwasanya kita tetap melakukan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi terkait dengan keresahan daripada rakyat Indonesia tersebut. Baik. Sekarang giliran Izin Bang Karni sedikit tambahan. Selain daripada itu, represivitas terhadap warga sipil ini tidak hanya terjadi pada saat kita sebelum aksi. Bahkan pada saat aksi mungkin ada teman-teman yang ditangkapin begitu kan. Lalu juga bagaimana ketika kita kritis sedikit di media sosial itu bisa kita dilaporkan oleh Undang-Undang ITE hari ini yang mungkin ada pasal-pasal karet. Lalu bagaimana kalau kita di dalam forum-forum tertentu suaranya sedikit lantang mungkin bisa dilaporkan dan sebagainya. Itu yang menjadi permasalahan bangsa kita hari ini juga Bang Karni. baik. Itu yang menjadi tuntutan kita juga. Sekarang giliran Atabik, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sultan Ageng ya, Tirtayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, hidup mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Atabik Fahmi, salah satu mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, Banten. Nah, jadi melihat fenomena gerakan mahasiswa yang berjilid-jilid sampai gelombang keempat dan seterusnya. Ini melihat satu sikap kita yang skeptis terhadap pemerintahan hari ini. Mengapa? Karena kalau kita lihat tentang perpanjangan atau penundaan pemilu hari ini, posisi kita melihat bahwa ada fenomena seperti zaman di mana watak-watak Orde Baru itu muncul gitu. Kenapa? Karena semangat kita, spirit kita ya mungkin nggak jauh beda sama spirit gerakan-gerakan pada saat reformasi 98 itu. Mengapa? Karena semangat mahasiswa dalam memperjuangkan penundaan pemilu itu bukan hanya soal kita menginginkan pemilu ini ditunda atau tidak, tapi yang kita perjuangkan adalah berkaitan dengan pembatasan kekuasaan gitu. Karena kekuasaan cenderung ingin mempertahankan kekuasaannya. Mengapa? Karena mereka punya peralatan untuk terus-terusan berkuasa seperti itu, Bung Karni. Ya, kita melihat watak pemerintah hari ini muncul satu sikap skeptis kita sebagai mahasiswa. Kenapa? Karena ide dan gagasan terkait penundaan pemilu ini muncul dari komponen kekuasaan hari ini, yaitu dari beberapa jajaran menteri di kabinet Pak Jokowi dan juga partai-partai pengusung Presiden Jokowi. Jadi kita sebagai mahasiswa wajar jika memiliki sikap skeptis kepada kekuasaan hari ini, apalagi berkaitan dengan penundaan pemilu. Yang pertama, poinnya kita juga mempertanyakan apa urgensinya adanya ide dan gagasan terkait penundaan pemilu. Kalau hari ini Presiden Jokowi mungkin sudah bersikap bahwasanya penundaan pemilu atau pemilu akan diadakan seperti itu. Tapi kan kita lihat bahwa ada banyak cara gitu untuk mensahkan atau melegitimasi adanya penundaan pemilu gitu, seperti melewati amandemen Undang-Undang NRI tahun 1945, melalui dekret presiden tentang penundaan pemilu, atau konvensi ketatanegaraan. Nah, berarti kan masih banyak cara. Kita walaupun secara statement Pak Jokowi udah melakukan statementnya, tapi masih banyak cara dan masih banyak opsi yang nantinya akan dilakukan oleh oleh aktor-aktor yang hari ini memanfaatkan momentum ini gitu. Nah, maka dari itu kami mahasiswa terus berjuang, terus menyuarakan agar apa? Agar adanya pembatasan kekuasaan
yang hari ini sedang berkuasa. Dan kita akan terus memperjuangkan dan mensuarakan apa yang hari ini sesuai dengan nalar kritis kita, dengan kajian-kajian akademis kita, dengan kajian-kajian di kelas kita, melalui suara-suara di tiap-tiap sudut atau simpul-simpul kampus, melalui gerakan-gerakan mahasiswa seperti itu. Baik. Jadi ini akan ada jilid-jilid berikutnya. Pasti akan ada jilid-jilid berikutnya. Kalau misalnya tuntutan kami masih belum dipenuhi, dan tentu kami akan terus merawat gerakan ini. Masih banyak momentum-momentum ke depannya yang bisa kita manfaatkan untuk membangun sebuah gerakan untuk mengkritisi pemerintah dan membatasi kekuasaan. Baik. Dan mungkin akan berkali-kali lipat dibanding ini Bang Karni kalau misalkan tuntutan kita tidak diwujudkan begitu. Sekarang saya mau pindah ke Ketua Umum Kasbi, Nining Elitos. Kenapa bergabung dengan mahasiswa Kasbi? Iya, terima kasih Bang Karni. Tentu apa yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa tidak berbeda dengan situasi kondisi yang dihadapi oleh kaum buruh. Keresahan, ketidakpastian gitu ya, semakin menjauhkan tentang persoalan penegakan hukum, perlindungan, itu semakin dirasakan real oleh kaum buruh. Karena yang kami tadi sebenarnya gerakan rakyat ini ada memang konsolidasi hasil dari gerakan rakyat. Nah, satu turun di istana, satu turun di DPR RI. Nah, kami Gerakan Buruh Bersama Rakyat dan Aliansi Mahasiswa Indonesia tadi aksinya di DPR gitu ya. Pertama, kami menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi tuntutan kami. Sebenarnya tidak berbeda, sebenarnya kami juga melakukan konsolidasi yang sama. Mulai dari kaum muda, pemuda gitu ya, pelajar, mahasiswa, terus kemudian perempuan, tani dan buruh. Nah, aksi kami tadi juga menuntut tentang persoalan bagaimana dalam situasi 2 tahun terakhir ini kebijakan secara ekonomi politik justru lebih mengedepankan kepentingan segelintir orang yang kita sebut dengan kepentingan oligarki. Tapi kepentingan rakyat mayoritas justru semakin menjauhkan apa yang menjadi tugas pokok dari kekuasaan hari ini. Melindungi seluruh tumpah darah, memastikan bagaimana pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini justru semakin menjauhkan hal itu. Nah, ini dirasakan real oleh tidak hanya kaum buruh, bahkan masyarakat mayoritas dengan berbagai macam kenaikan kebutuhan pangan gitu ya, terus kemudian kenaikan BBM, kenaikan LPG, kenaikan tol, PPN, ini berimplikasi dengan semua kebutuhan hidup. Tidak hanya sembako, tapi semua kebutuhan hidup berimbas dari kebijakan politik dari kekuasaan hari ini. Sehingga kami juga tidak memisahkan apa perjuangan dari kaum mahasiswa, itu adalah perjuangan kami juga kaum buruh. Terus kedua adalah bicara tentang persoalan di mana sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah inkonstitusional bersyarat kan gitu. Di mana seharusnya pemerintah bersama DPR melakukan perbaikan bagaimana melahirkan undang-undang yang baik. Syarat dari lahirnya undang-undang adalah harus mengacu kepada Undang-Undang 12. Walaupun sudah diperbarui gitu ya. Nah, tapi hari ini DPR justru kemudian tidak melihat bagaimana undang-undang Omnibus Law yang seharusnya diperbaiki tidak melibatkan partisipasi publik selama ini, aksesnya tidak mudah gitu ya, tertutup, ugal-ugalan, tapi justru DPR membuat revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Padahal itu bukan menjadi prioritas dari kepentingan rakyat hari ini. Sehingga kami menolak tentang persoalan revisi Undang-Undang P3, mendesak mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, juga tentang persoalan kenaikan berbagai macam BBM, kebutuhan pangan gitu ya, sembako, bahkan minyak goreng. Saya habis roadshow dari Sumatera, Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Riau gitu ya, Mandailing, Natal, Tapsel, bahkan sampai ke Sumatera Barat. Indonesia ini adalah sumber sawit yang begitu besar. Tapi di Sumatera untuk minyak, jangankan di pulau yang dekat dengan kekuasaan ya, yang dekat dengan sumber-sumber sawit pun untuk mendapatkan minyak goreng pun juga tidak mudah. Aneh di negeri kita ini. Nah, terus kemudian kita juga mendesak bagaimana menghentikan segala tindakan represivitas terhadap gerakan rakyat. Sejak 2019 RKUHP, Undang-Undang KPK gitu ya, Omnibus Law,
bahkan ribuan orang ditangkap gitu ya, mulai dari pelajar, mahasiswa, buruh yang kemudian hari ini sangat memprihatinkan dalam situasi ruang demokrasi, sehingga kenapa kami juga menjadi bagian dari bersama-sama untuk turun hari ini. Terus kemudian adalah bagaimana mendesak untuk mengadili para koruptor gitu ya, gitu, memenjarakan para koruptor, dan juga bagaimana harta kekayaannya didistribusikan untuk kepentingan rakyat. Kita bisa lihat banyak di masyarakat di daerah-daerah bahkan kesulitan untuk memberi persoalan pangannya. Tapi kita lihat berbagai macam kebijakan regulasi semakin tidak memberikan keberpihakannya terhadap rakyat. Sehingga itu menjadi desakan kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana juga tentang persoalan penundaan pemilu gitu ya, itu juga menjadi konsen kita, menolak perpanjangan jabatan presiden, penolakan pemilu, padahal konstitusi negara sudah jelas-jelas mengatur di dalamnya. Tapi kita bisa lihat walaupun presiden sudah menyatakan saya tidak berkeinginan atau tetap dijalankan sesuai dengan mekanisme yang sudah ada diatur dalam konstitusi, tapi faktanya upaya-upaya ini terus dilakukan gitu ya. Kenapa kami misalkan tadi, kalau Bang Karni bertanya, percaya nggak dengan presiden? Bagaimana mungkin kami percaya, Pak? Banyak regulasi yang kemudian yang sudah diketok palu, dikritik keras oleh kaum buruh dan masyarakat mayoritas, begitu tergesa-gesanya diketok palu. Omnibus Law, sebenarnya kalau kita bilang, sejak mulai dikonsep oleh pemerintah, kita menyatakan buka partisipasi publik seluas-luasnya agar aksesnya juga bisa bagaimana manfaat dari regulasi itu lebih mengedepankan kepentingan. Faktanya pada saat itu Satgas Omnibus Law, mayoritas pengusaha dan pejabat negara, bahkan termasuk DPR dan pemerintah pun menyampaikan Omnibus Law ini hanya untuk menarik investasi, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk melakukan peningkatan kesejahteraan. Faktanya hari ini jutaan kaum buruh kena korban PHK, dirumahkan, tidak hanya persoalan pandemi, tapi karena juga Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang kita hadapi saat ini gitu loh. Tapi baru kali ini buruh bergabung atau udah berapa kali juga? Iya, semenjak sejak reformasi 98 gitu ya. Kita cukup berjuang di masing-masing sektornya, tapi sejak 2009 RKUHP, KPK gitu ya, Omnibus Law dan berbagai macam kebijakan, kita sudah mengkonsolidasikan bersama-sama dengan berbagai macam sektor gerakan, tidak hanya buruh dengan mahasiswa, pelajar, pemuda, perempuan, miskin kota, termasuk masyarakat adat yang selama ini banyak melakukan aksi-aksi di berbagai macam kota dan daerah. Itu adalah yang dilakukan oleh konsolidasi gerakan yang tidak lagi melihat alma mater, tidak hanya melihat baju, tapi kita ada dalam satu keresahan, kegelisahan kita adalah tentang persoalan penindasan, penderitaan terhadap rakyat. Baik. Pemirsa, tampak debat, tampak kritikan, tidak ada satupun pemerintahan atau negara ataupun republik yang akan bertahan hidup. John F. Kennedy, Presiden Amerika ke-35. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang ke tenaga ahli utama KSP, Rawanda Wandi Tutorong atau Binyo. Siap Bang. Silakan. Nama kerennya.
Apa ini langsung ya? Apa tanggapannya terhadap Oke, mahasiswa baik, tadi? baik. Pertama-tama saya sebagai mantan mahasiswa mengucapkan selamat karena sudah berhasil melakukan aksi demonstrasi secara damai dan berbeda dengan aksi 11 April lalu ya, ada insiden saya kira tidak seharusnya terjadi. Tapi Dan yang lalu itu menurut polisi itu mahasiswa tidak ada yang terlibat ya, ketika kekerasan terhadap Ade Armando. ya betul. Nah saya mengucapkan selamat dan saya kira apa yang disampaikan mahasiswa kan sebetulnya hampir mirip dalam demo yang 11 April kemarin. Mungkin ada sedikit perubahan. Tanggal 28 Maret juga ada demo di istana, kebetulan saya yang menerima waktu itu di Patung Kuda. Dan apa yang disampaikan sebetulnya saya juga sudah sampaikan pada saat itu sudah ditanggapi oleh Presiden sendiri ya, yang untuk perpanjangan masa jabatan, soal 3 periode. Dan saya kira itu sudah cukup jelas bagi kami. Tidak perlu lagi ada spekulasi bagi kami karena saya kira untuk berbicara di sini pun saya kira saya harus berkonsultasi ya, karena kami sudah merasa ini kita lebih baik fokus saja pada apa-apa yang akan tersisa sampai 2024 ke depan. Nah, tuntutan-tuntutan yang disampaikan saya kira terkait kenaikan harga dan sebagainya tentu juga saat ini juga sedang menjadi pembicaraan, kita sedang menyiapkan respon. Teman-teman mahasiswa juga sudah tahu bahwa sudah ada BLT, ada beberapa program yang bersifat bantalan sosial yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan karena kita tahu bahwa situasi global saat ini ya, disampaikan Bang Karni juga bahwa terjadi ketidakpastian global yang berpengaruh pada harga-harga di mana-mana. Apalagi sekarang ada perang Rusia dan Ukraina. Oleh karena itu yang kita pikirkan sekarang adalah tentu saja bagaimana menghadapi hal tersebut, gejolak tersebut, dan bagaimana menciptakan suasana dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat. Saya kira itu fokus pemerintahan. Dan kalau misalnya ditanya apa buktinya bahwa ini tidak akan terjadi tadi kan ada ketidakpercayaan ya. Saya kira itu ya buktinya ya nanti kan sulit kita membuktikan sekarang untuk sesuatu yang belum terjadi. Jadi di 2024 itulah nanti kita lihat buktinya. Karena kalau sudah tidak percaya kan berarti kita kasih bukti pun tetap tidak percaya kan, apalagi tidak ada bukti ya. Oleh karena itu buat kami ya udah kita mendengarkan apa yang disampaikan mahasiswa yang demonstrasi, tetapi beberapa hal yang dituntut saya kira sudah kami jawab dan sudah sedang kita persiapkan kebijakan-kebijakannya. Mungkin untuk sementara itu dari saya, Bang Karni. Baik. Sekarang apa jawaban Usman Hamid, aktivis HAM? Oke, ya saya melihat gerakan mahasiswa. Yang pertama saya ingin bicara tentang gerakan mahasiswa. Yang kedua mungkin tentang keadaan demokrasi. Atau mungkin ditukar gitu. Sebenarnya para sarjana, para aktivis, para mahasiswa sekarang ini sedang resah dengan kondisi demokrasi. Ada 3 potret besarnya. Pertama, yang tadi disebutkan, menyempitnya ruang kebebasan. Yang kedua, absennya oposisi partai politik. Yang ketiga, mulai terganggunya sistem elektoral, sistem kepemiluan, ya, dengan wacana amandemen konstitusi, penundaan pemilu, sampai dengan rencana mengembalikan sistem pemilu dari sistem pemilu langsung ke pemilihan melalui majelis permusyawaratan rakyat seperti di era-era dulu. Nah, tapi kalau kita breakdown lagi, sebenarnya paling tidak ada 6 masalah sosial politik kita hari ini. Yang pertama memang meningkatnya penggunaan instrumen-instrumen represif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang kritis yang tadi disebutkan para mahasiswa. Yang kedua adalah pemusatan kembali kendali pemerintahan daerah terhadap dari daerah ke pemerintahan pusat. Ini kelihatan di Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Undang-Undang Cipta Kerja menarik perizinan usaha di tingkat daerah ke tingkat lokal, mengurangi pendapatan asli daerah, menekan upah buruh, sistem kerja, jaminan sosial buruh gitu. Juga memungkinkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Jadi ada pemusatan kembali apa yang dulu pernah diberikan kepada daerah. Bahkan di Papua sekarang ini
terjadi resentralisasi politik pemerintahan gitu. Dari semula diberikan otonomi khusus, sekarang mau ditarik lagi ke Jakarta. Jakarta bikin badan khusus, lalu seenaknya membuat pemekaran wilayah, daerah otonomi baru tanpa persetujuan dari Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua. Gejayan Memanggil, salah satu elemen mahasiswa yang cukup berpengaruh di Yogyakarta, itu juga mengangkat masalah penolakan mahasiswa di Papua dan juga penolakan rakyat di Papua untuk RUU yang dianggap mereka sebagai RUU pro-oligarki gitu. RUU oligarkinya elit lokal Papua dan juga elit di tingkat nasional. Yang berikutnya adalah menurunnya kualitas partai politik. Ini sebenarnya menjelaskan kenapa ada absen kultur oposisi di dalam partai gitu ya. Kalau dulu kan beberapa gerakan mahasiswa yang tampil tahun 66, tahun 74, 78 gitu ya, atau bahkan 98 relatif ada oposisinya di tingkat partai politik. Meskipun partai P3 dan Golkar misalnya tidak terlalu P3 dan PDI tidak terlalu kelihatan secara terbuka, secara resmi melakukan oposisi, tapi politisi-politisinya itu turun ke jalan dan bergabung dengan gerakan mahasiswa. Orang seperti Aberson Siholoho, Haryanto Taslam dan lain sebagainya itu bergabung dengan mahasiswa untuk beroposisi gitu. Jadi sekarang kualitas partai politik kita itu berkurang dalam memerankan peran-peran oposisi politik. Yang keempat, ya, konglomerasi media, oligopoli media. Gitu. Meskipun kita ada kebebasan pers, banyak sekali media-media yang sebenarnya partisan dan itu karena afiliasi bisnis atau karena afiliasi politik yang dimiliki oleh para pemilik-pemilik media itu. Yang berikutnya saya kira soal kurangnya penegakan hukum dan ini akibat dari pelemahan institusi-institusi akuntabilitas seperti KPK misalnya gitu. KPK yang dijanjikan oleh Pak Jokowi diperkuat 10 kali, ternyata malah dilemahkan berkali-kali gitu ya. Nah ini yang saya kira jadi soal dan yang terakhir barangkali polarisasi sosial. Polarisasi sosial sampai tahun 2018 memperlihatkan dan membuat banyak sekali analisis tentang demokrasi di Indonesia skeptik terhadap gerakan demokrasi di Indonesia, terhadap gerakan sosial di Indonesia, terhadap gerakan mahasiswa di Indonesia. Mereka menganggap mobilisasi massa di Indonesia hanya bisa dilakukan dengan sentimen-sentimen primordial seperti demo menentang Ahok itu, demo 212 dan seterusnya gitu, membawa isu-isu agama, membawa isu-isu etnisitas. Nah, gerakan mahasiswa hari ini menurut saya tampil ke depan memperlihatkan bahwa gerakan sosial di Indonesia masih ada dan tidak terjebak ke dalam politik etnisitas atau politik primordialisme agama gitu. Saya kira itu plus buat gerakan mahasiswa gitu. Dan jauh lebih penting dari itu adalah saya melihat gerakan mahasiswa hari ini itu mengembangkan liberalisasi politik yang dilakukan oleh gerakan reformasi tahun 98 bukan hanya untuk meminimalkan peran kekuasaan negara dengan menjamin kebebasan individu, tetapi juga untuk mengusung apa yang mereka sebut sebagai agenda-agenda kerakyatan. Makanya BEM SI-nya menyebut dirinya sebagai BEM SI kerakyatan dan ini kelihatan dari tuntutan-tuntutan mereka. Jadi bukan hanya membela sistem demokrasi liberal seperti pemilihan langsung ya dan seterusnya, tetapi juga membawa agenda-agenda reforma agraria, meminta pendidikan gratis atau misalnya meningkatkan upah buruh gitu. Jadi ada banyak agenda-agenda sosial demokrasi, agenda-agenda sosial yang sebenarnya sangat penting dan hilang di dalam proses demokrasi selama 20 tahun. Jadi saya kira ini satu capaian besar dari gerakan sosial di Indonesia dan karena itu A+ buat para mahasiswa untuk bergerak. Saya melihatnya gitu, Pak Karni. Baik. Pemirsa, demokrasi itu adalah tentang dialog. Protes adalah tentang memulai dialog itu. Dan kebebasan berbicara adalah tentang menghormati dialog tersebut. Ankit Misra, penulis berkebangsaan India. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai ke segmen terakhir. Sekarang
giliran pengamat politik Boni Argans. Habis ada baru Rocky, habis itu Nusron. Soalnya pakai kopiahnya dia. Iya, Bang, aku pengen denger dia dulu nih Bang. Gak Gak apa-apa lah ya. Jadi Kiai yang terakhir. Baik Bang, ini saya mau komentar yang mana Bang ya? Kalau gerakan mahasiswa sih oke lah. Tadi malam juga di TV One kita, kemarin malam di TV One juga kita diskusi ini. Sama siapa itu BEM SI, siapa Kaurudin. Ya tadi ada udah komen. Saya kan mau nanya aja Bang, ini apa sih yang membedakan kemahasiswaan kamu yang hari ini turun sama yang kemarin tanggal 11? Kan ada BEM Kerakyatan, ya sih. Ada yang BEM SI Bangkit something. Ya, maksud saya apa yang membuat kalian harus bergelut beda hari? Terus tapi namanya tetap mahasiswa. Bahkan yang gebuk Ade Armando juga kan nompleng di gerakan mahasiswa kan. Nah ini apa sih sebenarnya yang membuat kemahasiswaan kalian itu berbeda sehingga harus hadir di hari yang berbeda dengan kelompok yang berbeda. Kamu bilang kami nggak turun tanggal 11. Dia bilang kami tidak mau berafiliasi dengan BMSI ya kan? Aku mau nanya itu dulu Bang, baru aku ngomong gitu loh Bang. Iya. Nah, ya. Ini kan 2022 ya. Agak beda lah kayaknya. Jadi hostnya ya Bang. Rasanya itu sudah dijawab di LC kemarin waktu itu. Ya. Nah, iya tapi intinya sebenarnya dari perbedaan-perbedaan itu menurut saya biasa. Gitu. Kenapa? Karena memang kita biasa berbeda bahkan sebenarnya slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu jua. Yes, betul. Gitu. Cuman jadi, aku agak resah. Sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan perbedaan-perbedaan itu. Karena kita tetap satu tujuan, kita tetap satu jua, kita saling menguatkan, kita juga menyerang satu pihak yang sama yaitu pemerintah. Sekarang saya lanjutkan. Mungkin tambahan sedikit. Sebentar, kamu tambahin nanti ya. Di situ persis saya menemukan ada satu ruang di mana kamu tidak hadir. Yaitu ketika kamu mengatakan bahwa perbedaan itu tidak perlu dipersoalkan. Tapi disitulah esensinya. Karena kamu membawa nama yang namanya student movement. Itu satu kategori dalam social movement. Karena gerakan sosial, buruh, itu kan gerakan sosial itu macam-macam tuh. Gerakan buruh, gerakan mahasiswa, macam-macam. Nah ketika you memakai jubah gerakan mahasiswa tetapi you terpecah-pecah. You mengalami pengelompokan. Pertanyaan saya lah, apa sih yang membuat kalian beda dengan partai politik yang juga pecah-pecah karena kepentingan? Karena begini. Coba jelasin ke saya, apa yang membedakan kamu dengan partai politik yang memang mengejar kekuasaan dan terpecah-pecah gitu loh. Karena begini Bang, di tanggal 28 aksi, lalu di tanggal 1 aksi, di tanggal 11 aksi, hari ini aksi di tanggal 21. Ini menandakan bahwasanya kami mahasiswa saling melengkapi begitu. Intinya aksi yang pertama, aksi kedua, aksi ketiga begitu. Karena gini Bang, hari ini dari aksi pertama pun walaupun mungkin tidak banyak yang hadir segala macam, lalu aksi kedua, aksi ketiga, aksi keempat, ada beberapa yang hadir, ada beberapa yang tidak. Tapi kan tidak terjawab semua tuntutannya. Tapi ada kawan saya bilang begini, mahasiswa hari ini itu sudah tidak punya soliditas. Kesatuannya itu hilang. Terpecah-pecah karena apakah jaringan alumninya yang kemudian berafiliasi ke partai politik. Misalnya, ya silakan nanti kamu bantah. Ini kan satu pandangan. Nah sebenarnya saya agak resahnya begini. Oh ini jangan-jangan kalian sedang menyeret gerakan mahasiswa yang sangat-sangat mulia itu ke jurang kehancuran. Maka ini harus menjadi seperti itu Bang. Justru ini hari harus ini menjadi refleksi bersama. Nih, saya harus sampaikan menjadi tadi, refleksi ya adik-adik kalian semua. Karena demokrasi tidak akan hidup tanpa kalian juga ada kan. Tanpa gerakan macam ini. Tapi kalau gerakan macam ini dinodai dan dileburin oleh praktek yang tidak mulia, ini yang menjadi korban itu masa depan, bukan cuma hari ini. Selamatkan masa depan lah. Jadi benahi hari ini. Maka teman-teman tadi saya tanyakan, apa sih yang membuat kemahasiswaan kalian itu berbeda? Apakah kepentingannya? Atau apanya? Gini Bang, silakan. kalau Abang tanya boleh gak yang Kartini, Ibu Kartini yang jawab, boleh gak? Dikit. Tadi kalau Abang tanya apa bedanya kita dengan partai politik, ya sekarang kita pro rakyat, partai politik pro oligarki gitu Bang. Itu bedanya dari gerakan mahasiswa dan dari partai politik. Gitu. Jadi lalu tadi Bang Usman juga sudah gerakan, mengapresiasi gerakan kita saat ini. Gitu, dan perbedaan itu menurut saya biasa. Dan tadi kalau misalnya Abang bilang ini perbedaan apa alumni atau golongan dan lain sebagainya, saya kira tidak gitu. Karena kenapa? Kami ini di mahasiswa, politik yang kami mainkan adalah politik yang paling ideal
Gitu. Maka dari itu tuntutan serta harapan kami adalah juga yang paling ideal yang seharusnya dilakukan oleh negara. Seperti itu, Pak. Saya bertanya begini adik-adik, karena saya juga bekas aktivis mahasiswa, kami semua. Cuman kan zaman kami beda ya, kita selalu mengedepankan juga itu kemampuan analisis. Ya apa intellectual capabilities kamu itu harus benar-benar, sehingga ketika you turun ke jalan, you mau beradu argumen dengan lawmakers yang ada di Senayan atau mereka yang duduk di istana, you nggak akan pernah mundur selangkah pun karena you juga kuat di berpikir, benar kan? Nah, makanya kemarin waktu Kahar, saya nggak banyak komen, saya nggak mau komen Kahar kemarin di TV. Karena dia bilang bahwa zaman Soeharto itu lebih sejahtera dari zaman sekarang. Kahar kan belum jadi benih pun belum kan ya zaman itu ya. Karena belum lahir dan seterusnya. Dan dia tidak tahu bahwa kesejahteraan era Soeharto itu kesejahteraan palsu. Tapi Kahar sudah karena klarifikasi, Bang. kesejahteraan itu hanya Gitu statistik. Kesejahteraan itu kesejahteraan yang statistikal sifatnya. Zaman Orde Baru. Esensinya nggak ada. Karena dibangun di atas ketidakadilan. Oke. Nah hari ini kita refleksi soal gerakan mahasiswa. Ini nanti pulang kamu ngaca, kamu lihat sejauh mana bobot gerakan ini masih bermoral atau tidak. Nah ini refleksi penting. Gimana titik tidak bermoralnya, Bang? Dengar, saya sedang mengevaluasi perpecahan Gimana kalian. titiknya? Kenapa kalian gak bisa solid? Kenapa harus pecah-pecah? Kita tidak. Kenapa bukan. harus beda-beda? Bahkan ada beberapa isu saja yang sama, lalu yang lain-lainnya beda. Apakah memang mahasiswa ini bacaannya berbeda, atau jangan-jangan udah kurang baca kita nih? Nah ini refleksi. Banyak juga dosen, saya dosen. Banyak dosen juga kurang baca deh, tenang aja. Jadi bukan cuma kamu yang kurang baca. Saya berhenti dulu lah bertanya ke kalian ya nanti. Saya mau komentar tadi pernyataan soal wacana apa itu 3 periode apa. Tadi nama Pak Luhut disebut. Saya agak bingung yang begini. Saya coba mengambil di posisi netral lah. Kan pasal 28 konstitusi mengatur soal kebebasan berpendapat. Kalau di sebelah orang boleh berpesta dengan slogan ganti presiden, turunkan Jokowi. Kenapa di sini orang nggak boleh sih bernyanyi dengan diskursus begini, Bang? Dengan diskursus 3 periode. Kan itu narasi. Karena narasi tidak akan pernah bisa. Tapi itu diwacanakan oleh bagian lingkaran kekuasaan saat ini, Bang. Iya, dengar. Itu dia. Tetapi seorang menteri Bapak Luhut Binsar Panjaitan itu eksekutif. Betul. Kamu tahu di dalam trias politika. Betul. Dan urusan amandemen konstitusi itu urusannya lawmakers. Ya. Legislatif. Ya. Right? Oke, Artinya bahwa begini, Bang. kalaupun begini. terjadi itu amandemen, ya harus disalahin DPR-nya, bukan begini. presidennya. Cuman Pak Luhut itu harus bisa mempertanggungjawabkan statementnya sebagai pejabat publik. Itu diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Gitu, bahwa pejabat publik harus bisa mempertanggungjawabkan informasinya. Dan Pak Luhut menyampaikan memiliki big data. Iya. Saya paham. Gini, saya Pak paham. Luhut menyampaikan memiliki big data, bahkan saat kita bertemu langsung menyampaikan gitu bahwa dia emang saya punya big data gitu. Baik. 110 saya juta sudah nangkap, penundaan pemilu gitu. nangkap. Tapi apa hak saya untuk kemudian men-share big data itu kepada kamu? Saya itu sudah nangkap. sudah diatur dalam undang-undang. Saya sudah Yang nangkap. kami inginkan Saya adalah sudah Pak nangkap. Luhut juga bisa membuka data itu, Bang. Saya Kalau sudah beliau nangkap. tidak bisa membuka kan saya sampaikan juga pada Begini, forum-forum begini. sebelumnya. Itu kan- kami juga buktikan nih Yes. bahwasanya mahasiswa I dan get your juga point, rakyat I get tidak your point. ingin Tenang aja. adanya penundaan pemilu begitu. Cuman begini, ayo kita coba kembali lagi ke belakang ya. Kita ngambil posisi yang coba berpura-pura netral semua lah. Artinya kita tidak punya satu keberpihakan, oke? Kita lihat, Pak Luhut ngomong itu sebagai siapa di tayangan apa? Apakah itu di sebuah acara negara atau di sebuah tayangan media? Tapi beliau Kanal, pejabat publik. sebentar. Bang. Ini Begini, masih saya, bahkan gini, Pak. saya masih berevaluasi. Nanti kamu akan respon. Makanya pahami lebih lengkap. Kamu bisa bahasa Jerman nggak? Bahasa Jerman itu hanya dimengerti kalau orang sudah selesai bicara. Karena kata kerja inti biasanya atau kata kerja modal di belakang. Oke? Good. Saya sedang berproses. Nah, Pak Luhut ngomong di ruang mana? Dan apakah itu di Istana Negara? Artinya ketika dia bicara itu, bisa saja separuhnya adalah seorang Luhut Binsar Panjaitan sebagai warga negara, tapi melekat bersamaan dalam dirinya itu adalah seorang pejabat, toh? Ya. Sehingga di ruang itu kamu boleh menuntut, benar? Oke. Yes. Mungkin Tetapi sekali lagi, sebagai warga negara dia juga punya hak untuk Ya. berpendapat. Oke, Pasal 28 Undang-Undang Ya. 45 menjamin itu. Kalau tadi Maka kalau kita kembali ke situ, kenapa kita harus begitu agresif menuntut Pak Luhut keluarin datanya? Kenapa sih? boleh saya masuk, Toh Bang? omongan Pak Luhut hari ini tidak mengubah undang-undang. Boleh saya masuk, Bang? Tidak mengubah apapun. Dan Presiden juga sudah mengatakan
tidak ada penundaan pemilu. Boleh saya masuk, Bang? Silahkan. Nah mungkin abang kalau bilang tadi saya kurang baca, abang juga kurang baca berita. Gitu, kenapa? Karena kalau abang baca berita, Pak Luhut sampaikan itu di Universitas Indonesia. Pak Luhut sampaikan itu saat... Iya awalnya, tapi kan kemudian statement-statement itu juga muncul, salah satunya di Universitas Indonesia. Saat Pak Luhut mengisi kuliah umum begitu ya di Universitas Indonesia, lalu kami mengadakan aksi simbolik, begitu mengibarkan bendera kuning yang sudah saya tadi jelaskan. Dan di forum itu saat kita bertemu berhadap-hadapan langsung dengan Pak Luhut mengatakan itu. Gitu. Dan posisi beliau diundang di Universitas Indonesia sebagai apa? Sebagai Menko. Begitu, Bang. Abang ini mungkin perlu baca berita lagi. Saya tanya Enggak, saya potong dulu. Beri saya penjelasan Ini lengkap. tolong pertanyaan terakhir ya kepada mahasiswa. Habis itu Anda boleh komen. Yes, Bang. Dan itu selesai. Maksud saya begini, Bang. Begini deh. Untuk menjaga marwah gerakan itu. Ini kan bukan soal kepentingan kamu kan. Meskipun kamu pasti ada kepentingan pribadi. Dan itu normal. Jangan ketawa, saya tahu. Itu normal. Tetapi kita harus menjaga yang lebih besarnya, ya kan? Imajinasi, persepsi tentang demokrasi harus kamu selamatkan. Maka apa yang kamu lakukan hari ini, kamu bertanggungjawabkan juga kepada gerakan-gerakan mahasiswa ke depan, di masa depan. Maka di sini kita harus belajar dengan tertib berpikir. Ya, pertanyaannya adalah kenapa orang begitu agresif menyerang Pak Luhut soal big data? Ketika tidak ada satupun ketentuan hukum yang memaksa dia untuk, kecuali you buka forum, you berdebat, you undang ke acara Bang Karni, berdebat dengan Pak Luhut soal big data. Di situ silakan berdebat. Tetapi sepanjang itu statement lepas, dia akan tetap terlepas. You nggak bisa penjarain dia. Sama aja, kenapa kamu nggak nanya kepada yang dulu bikin tagar, turunkan Presiden Jokowi, dan tuntut dia, kenapa you melanggar konstitusi? Karena konstitusi mengatakan dia hanya bisa diturunkan kalau ada berapa ketentuan itu, ya kan? Pelanggaran moral dan sebagainya. Kan Presiden Jokowi nggak pernah melakukan semua itu. Nggak korupsi, nggak ini. Nah artinya bahwa orang melihat gerakan ini tendensius, ini benar-benar mau menyasar Jokowi. Bukan Bahkan ketika Presiden tanggal 10 mengatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu, you tanggal 11 masih demo mengarah ke istana. Baru di tengah jalan balik lagi ke DPR. Nah di situ orang kemudian ini ada lelucon. Bukan tetapi kita, ada tanggal 11. Ada dari mahasiswa ini. Ada dari mahasiswa ini. Saya agak sedih karena kemudian gerakan mahasiswa itu kemudian dicibir orang. Dicibir seperti apa? Ini mengecewakan, Dinda, karena kita semua harus menyelamatkan masa depan demokrasi toh. Hari ini kami buktikan, Bang. Saya, Trisakti, Presiden Mahasiswa Trisakti bersama Wakil Presiden Mahasiswa Trisakti. Trisakti tidak tergabung ke dalam afiliasi manapun. Tapi hari ini kita bisa bersama-sama dengan mahasiswa. Makanya tadi kan pertanyaan reflektif saya. Ini pertanyaan retoris sebetulnya, tapi itu juga reflektif. Apa yang membedakan kemahasiswaan kalian dengan yang lain? Artinya bahwa you harus benahi ke dalam juga. Kalau you mau peran kalian itu signifikan di dalam proses sosial ini, politik ini. Gitu loh. Dan mungkin nanti akan ada satu titik di mana kami bertemu semuanya, Bang. Baik. Ya, setelah tamat dan masuk Golkar gitu. Atau partai apa? Partai B, jangan partai C. skeptis seperti itu. Misalnya, tujuan kami tidak ke sana. Misalnya. Gitu. Kalau tadi Abang bilang mana apa yang mengatur ya. Tadi Undang-Undang Artinya Keterbukaan gini loh, Informasi Bang. Publik Saya itu kembali mengatur, Bang, ke untuk perintah Abang pejabat tadi. publik membuka informasi yang disampaikan. Jadi gini Simple. deh. Ya, tapi kan dalam kapasitas apa dia bicara deh? Jadi kamu Dalam memaksa- kapasitas Bentar. Menko Marves hadir di Universitas Indonesia. Bentar dulu. Yang kedua, ini ketika you bicara soal gerakan, you kan bicara soal mewakili masyarakat kan? Yes. Disitulah peran gerakan mahasiswa sebagai agensi moral kan? Oke. Nah saya tanya sama kamu, radikalisme terorisme itu problem gak buat Indonesia ini? Yes. Kenapa gerakan mahasiswa atau kalian tidak berteriak kencang? Turun. Ketika banyak itu terjadi persekusi terhadap orang-orang Syiah, persekusi terhadap minoritas, persekusi terhadap mereka yang berbeda haluan dengan kelompok-kelompok mainstream yang di kanan-kanan itu. Ya inilah yang tadi dibilang Nah, Bang artinya Usman, kalau begini. gerakan cenderung primordial beginilah ujungnya. That's why makanya saya bilang gerakan mahasiswa ini kalau mau pulihkan kembali marwahnya, you harus terlibat di segala situasi krisis. Di sekarang Salah satunya terjadi radikalisme, krisis begitu ya, ideologi. Sekarang terjadi krisis ideologi. Ya karena masuknya ideologi transnasional yang merusak demokrasi. You juga harus berdiri di garis depan, standing at the frontier line. Kalau enggak orang akan pikir you antek-anteknya orang politik. Ya ini kita nggak mau kalian dicuriga begitu, ya kan? Thank you. Waktu Anda habis. Sekarang giliran Rocky Gerung.
saya cari akal dulu ya supaya saya bisa bedakan cara bicara dengan Boni gitu. Dari tadi saya perhatikan, ini teman-teman yang berempat ini, dia menceritakan sesuatu dengan cara gembira gitu, senyum terus gitu. Saya bayangkan di istana hari ini itu cemberut semua. Jadi ya ada Rinyo saya berupaya untuk senyum, tapi harinya dia frustrasi juga. Ya apalagi sih yang kalian tuntut? Ya udahlah silakan dah. Kan itu artinya ada yang macet di dalam wawasan itu. Coba saya lihat satu persatu. Dari tadi Boni berupaya untuk menerangkan satu hal supaya fokusnya pindah itu. Tapi bagi mereka, ya kenapa sih mesti disuruh-suruh, biarin aja kan. Dulu juga waktu sebut tahun 65 itu KAMI itu himpunan dari semua perbedaan tuh. Ada yang sekuler, ada yang nasionalis, ada yang Islam segala macam. Tapi ujungnya adalah sama, yaitu titik temunya akan dia peroleh itu. Kita bisa lihat bagaimana debat antara HMI dan gerakan mahasiswa sekuler pada waktu itu tuh. Mari Muhammad, Marsilam, Simanjunta, David Nabi Tupur, itu debatnya itu luar biasa tuh. Tapi sama-sama menghasilkan ujungnya adalah Soekarno berhenti tuh. Demikian juga waktu reformasi, saya tahu saya bisa bedain nih, oh ini Islam, yang ini sekuler nih, dengan ikat kepala tuh. Kelompok Islam kami ada Fahri Hamzah di situ tuh pakai ikat kepala. Reformasi damai. Yang sekuler, KBUI, Trisakti segala macam, reformasi total. Yes, gampang lihat itu tuh. Tetapi ujungnya adalah reformasi juga tuh. Walaupun pada waktu itu saya bawa mahasiswa saya untuk demo tuh, dan dihajar di Atmajaya, kita lompat pagar, ternyata di belakang pagar itu adalah selokan, kita masuk di situ semua. Saya bawa mahasiswa saya ikut demo waktu itu. Jadi saya tahu peristiwa itu tuh. Apa yang terjadi pada waktu itu adalah mahasiswa bergembira, dan kegembiraan itu nggak bisa lagi disogok dengan headline Kompas, headline TV bahwa Presiden Jokowi kan sudah mengatakan stop bicara tuh. Bagi mahasiswa, sekarang mahasiswa mulai uji itu. Tadi dituntut, kenapa masih minta Presiden buat omongkan berapa tadi, 3 detik apa-apa. Kan sudah bicara tegas. Yes, tuh. Presiden udah bicara tegas, ngapain lagi sih? Tapi mesti bayangkan, mahasiswa itu selalu ingin ngeledek. Ya kita kira-kira begini kan, saya bayangin rapat BEM. Iya dia bilang begitu, tapi kita uji deh. Kita minta dia ucapin sendiri tuh. Kan itu dalam upaya untuk menguras stok psikologi presiden. Dia mau kuras saja, karena itu dia mau main panjang. Jadi kalau dianggap bahwa ya kenapa nggak banyak hari ini, oh dia agendanya sampai 20 Mei bahkan seterusnya tuh. Jadi sekali lagi kalau kita lihat misalnya gimmicknya nih, ini anak-anak ini bukan anak-anak ini, teman-teman saya ini menganggap, coba kita uji, presiden mau nggak dia ucapin sendiri, nggak usah sekedar bilang kalian berhenti ya ngomongin 3 periode. Tapi kenapa? Aku tanya gini, Bang. Oke, nanti saya jawab. Brother Rocky. Kenapa harus presiden? Toh urusan ini kan urusan konstitusi. 3 periode ke 4 periode ke itu kan hanya mungkin kalau Betul. konstitusinya mengatur. Ya, Dan yang buat konstitusi bukan eksekutif. Iya, itu yang saya itu mau ranahnya legislatif. Itu yang saya mau terangkan. Kenapa mereka nggak mau berpikir itu? Bagi dia itu nggak ada Yes. soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya dia sedang bermain-main aja. Benar. Ya memang itu. Enggak, benar. Biarin saya Jadi terangkan. mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan Nanti kita. kalau Bung Rocky menjelaskan pakai bahasa Jerman, silakan sampai selesai. Oke. Enggak, maksud saya bener gak kalian? Saya terangin ya. Bener gak kalian ini sedang, jawab saya yuk. Bener gak kalian sedang bermain-main? Artinya nanti orang akan melihat. Diteruskan dulu. Ini belum selesai. Jangan Ini dilempar ini ke bahasa dulu, Bang. Jerman, harus Sudah. selesai dulu, Bang. Silakan Bung Rocky Karena menjelaskan begini loh, dulu. Nanti yuk kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, yuk mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan. Masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi Ini ya. dari kelompok ini. Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial ini yang membuat masyarakat sipil lemah. Akhirnya apa? Oligarki yang kamu bilang itu makin kuat.
Saudara oligarki itu memang pada hakikatnya dia rakus. Saya dong, Bon, ke saya, jangan ke situ, ke saya. No, aku minta respons dia. Iya, yang saya baca, sini saya ulangi ya. Saya mengerti rapat-rapat di BEM UI terutama. Saya kenal baik, kan mahasiswa saya semua itu yang bahkan dari 15 tahun lalu saya kenal itu. BEM UI punya lembaga kajian strategis. Itu final sebagai kajian akademis. Tetapi komunikasinya dikemas dalam bentuk theatrical, dalam bentuk olok-olok. Sekarang mereka lagi uji Presiden Jokowi bagaimana kalau kita minta dia ucapin sendiri. Terus nanti mungkin ada mahasiswa jangan sekedar ucapin. Kita sodorin meterai supaya Presiden tanda tangan. Itu memang keahlian mahasiswa. Atau bahkan meterai bisa palsu di depan notaris. Kita minta Presiden Jokowi di depan notaris bilang dia tidak ingin 3 periode. Apa yang salah di situ? Karena ini bagian dari kecerdikan tidak ada yang salah berpolitik. Pak Rocky, saya potong sedikit. Tidak ada yang salah. Ya karena Tetapi apa salahnya presiden kalau dia juga tidak mau bersuara? Nggak ada soal. Karena Ya, itu that's it. memang biarin aja presiden nggak bersuara. Tetapi gimmick ini adalah khas mahasiswa. Kan poster-poster lebih baik pro khilafah daripada pro Jokowi itu. Itu biasa aja. Nanti orang bilang kok ini jadi radikal mas? Enggak, itu bagian dari radikan itu. Narasinya begitu tuh. Ya andaikan semua orang di ruang yang sama seperti kita berpikir Pak Rocky. Enggak ada soal. Cuman kan persoalannya melihat gerakan ini masyarakat tahu apa yang sedang dengan latar belakang persepsi yang beragam. Nah ini dulu kesalahan SBY kamu harus tahu. 10 tahun permisif dengan kelompoknya Wahabi Salafi. Hari ini apa? Enggak. Tolong Anda bicara sama dia. Nah, Pak Rocky, atau mungkin ini artinya gini loh, kalau ini aksi teatrikal, itu belakangan deh. Saya mau terangkan dulu posisi saya di sini. Atau mungkin kapasitasnya ya bicara sama kita, bukan bicara sama Bung Rocky. Oke, sekarang saya mau enggak lah. Lu jadi mahasiswa saya nggak layak. Saya masih mau lanjutkan. Saya mau lanjutkan latar dari peristiwa demonstrasi ini. Mahasiswa tahu bahwa keadaan ekonomi harusnya diselamatkan lebih dahulu daripada IKN. Mahasiswa tahu bahwa upah buruh harusnya dirawat lebih dahulu daripada menyogok oligarki itu. Itu ada di belakang back mind mereka. Mereka tinggal kemas itu. Sekarang coba kita lihat misalnya apa keadaan kita hari ini yang menyebabkan buruh ikut bersama-sama dengan mahasiswa dan percaya bahwa kepemimpinan intelektual ada pada mahasiswa, kepemimpinan massa ada pada buruh tuh. Nah, itu bagi tugas. Jadi pembagian tugas itu jelas. Terhadap apa? Terhadap kesulitan ekonomi. Tadi saya baru baca Sri Mulyani mengeluarkan aturan pajak baru tuh. Bahkan pajak terhadap tempurung kelapa. Bayangkan. Batok kelapa. Artinya batok kelapa itu bernilai, maka dipajakin. Komoditas. Betul. Ntar saya masih lanjut. Iya. Oke, Justru potong dulu. ini yang saya cemaskan sebetulnya sih Pak Rocky. Artinya gini, kalau kita terlalu berlarut dalam pola berpikir sandiwara, artinya kita kehilangan esensi. Ini bukan sandiwara, ini metode komunikasi, bukan sandiwara. Iya, aku paham. Itu Iya, kan soal. kalau paham, oke. Itu kan soal teknik. You mean that you sedang menyalurkan dengan metode yang lebih bersifat menghibur atau menghina, whatever. Ya. Tetapi kan kemudian orang melihat, berarti gerakan sosial hari ini juga gerakan sandiwara aja. Nggak ada yang lihat begitu. Semua lihat itu serius karena soal ekonomi. Nggak ada yang bilang sandiwara. Ini semua menganggap bahwa mahasiswa lagi cari pola untuk bertengkar dengan kekuasaan. Karena gini loh, aku takutnya gini, gerakan-gerakan mahasiswa hari ini kan sangat politis ya. Ya dari zaman kita sih. Bayangkan gerakan mahasiswa itu selalu menyentuh kekuasaan praktis. Dia tidak menyentuh wilayah-wilayah lebih mendasar. Ya baru kali ini kan muncul ada isu misalnya agraria dan segala macam. Itu tapi dari dulu kan jauh sekali tuh dari gerakan mahasiswa. Nah kemudian orang mencurigai, jangan-jangan memang gerakan mahasiswa. Porsi saya belum hanya dapat, saya belum selesai. Saya mau dengar kesimpulan Anda. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau ditanya misalnya, tadi kita mau berupaya paham ini gerakannya sampai kemana itu. Pasti ujungnya Anda penasaran gitu. Jadi mahasiswa juga tahu. Kalian penasaran, biarin kami manfaatkan kepenasaran kalian sebagai bagian dari permainan kami itu. Kata permainan tuh, political game atau political gimmick, biarin soal itu. Jadi yang jelas, pertama-tama yang mesti kita lihat bahwa ini hari 21 April, banyak orang mengatakan masih mending
peringati Hari Kartini. Loh, ini bagian dari peringatan Hari Kartini. Karena Kartini lah yang mengajarkan emansipasi gitu. Nah, mahasiswa dianggap sebagai bagian dari sejarah yang selalu mengucapkan kembali emansipasi. Bagi mahasiswa ya, kalau Kartini bilang habis gelap terbitlah terang, bagi mahasiswa gelap itu adalah gorong-gorong, terang itu ada di jalanan. Jadi daripada ada di gorong-gorong, mending demo di jalanan. Itu juga prinsip Hari Kartini itu. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa ini gerakan yang nafasnya sepanjang sejarah Republik ini ada di situ terus. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya Presiden Jokowi mengatakan, oke, saya tidak mau lagi bicara soal perpanjangan, saya fokus pada ekonomi segala macam. Itu ucapan dari istana. Dan publik menganggap BEM UI belum pernah mencabut plakat yang mereka serahkan pada Jokowi. Itu Jokowi adalah the king of lip service. Udah pernah cabut belum? Belum, justru karena itu mereka ingin mau cabut itu supaya mereka dengar langsung dari Jokowi. Tetapi bagi publik menganggap gerakan mahasiswa itu adalah upaya untuk memakai peralatan di luar istana. Ada istilah bagus dibuat oleh seorang perempuan Amerika kulit putih, kulit hitam yang juga pasti dia satu pikiran dengan Kartini di sini. Dia bilang begini, the master's tool cannot dismantle the master's house. Yeah. Peralatan raja tidak bisa dipakai untuk membongkar istana raja karena itu mesti dibawa peralatan dari luar. Demo itu adalah peralatan dari luar. Tapi kita nggak perlu curiga itu atau tambah-tambahin gimmick segala macam bahwa ini politis. Ya udah, kita mau tunggu hasilnya nanti apa. Jadi nggak usah kita cemas. Kita lihat aja bahwa sejarah akan menuntun kita untuk membawa mahasiswa sebagai cahaya baru. Jadi kalau Saudara Boni ya masih mencurigai, justru kita curigai kenapa Saudara Boni mencurigai gitu. Kan itu intinya. Begini Bang. Saya itu agak heran nih, Adik ini belajar benar apa enggak ya? Kan presiden tidak punya kewenangan apapun terhadap konstitusi. Ya, mereka tahu itu. Dia eksekutif. Itu. Tapi kenapa harus presiden yang bertanggung jawab gitu? Itu bagian normatifnya bagi mereka selesai. Gak bisa, mereka, Bang. Itu menunjukkan bahwa ada ambisi yang bersifat politis. Mungkin. Karena begini, Bang. Izin Bang Karni. Karena begini, Bang. Atau begini. Karena begini. Saya nggak mau. Atau begini. Anda udah terakhir. Iya, saya mau tutup terakhir. Aku tuh heran aja sih Bang, karena tanggal 10 keputusan itu kan berita semua media. Ya, presiden tidak mau itu penundaan pemilu. Terima kasih. Rocky sama Boni ini jangankan Presiden Republik Indonesia, Presiden ILC aja dia didengarkan. Saya akan bicara dua hal. Pertama, bicara tentang demokrasi dan demonstrasi. Yang kedua, saya mau bicara tentang penundaan pemilu. Soal responnya Rocky kayak gimana, Osman kayak gimana, mahasiswa gimana, ini pendapat saya, suka-suka saya begitu. Saya pikir pasca reformasi hari ini, represi masyarakat sipil itu sudah mulai tensinya menurun dibanding pada masa-masa sebelumnya. Apalagi kalau kemudian secara jujur kita kaitan dengan demokrasi. Kalau kemudian kita mengkritisi ada ruang demokrasi yang menyempit, tidak mungkin ada demonstrasi sampai berjilid-jilid yang diakui oleh para mahasiswa. Tanggal 28, tanggal 1, tanggal 11, tanggal 21, mungkin tanggal 28 agak libur. 28 pasti akan libur karena menjelang Idul Fitri begitu. Dan sebagai May Day, sebentar lagi, 2 hari lagi Idul Fitri mungkin juga dipertimbangkan lagi. Ada juga mungkin sekarang halal bihalal atau menjelang Idul Fitri, persiapan takbiran May Day-nya sekalian mungkin bisa jadi. Tapi menurut saya ini adalah fenomena bahwa memang ruang demokrasi itu sebetulnya tidak menyempit. Bahkan makin melebar menurut saya, perspektif saya. Hanya memang ada satu kata kunci tadi yang disampaikan oleh Osman. Memang absennya oposisi di partai politik. Di DPR ini ada 9 fraksi. 7 partai itu menjadi pendukung pemerintah. Dan 2 fraksi itu meskipun tidak menjadi pendukung pemerintah, beberapa agenda-agenda pun cenderung selalu ikut dengan pemerintah.
Nah, ini apakah kemudian salah? Nggak ada yang salah, karena memang ini konstruksi yang terjadi hari ini. Tinggal bagaimana para aktivis demokrasi itu menciptakan ruang kreativitas, menciptakan yang disebut dengan oposisi alternatif. Nah, oposisi alternatif kan contohnya Karni Ilyas ini menjadi oposisi alternatif. Ya nggak apa-apa, itu boleh. Dan sekarang pesannya adalah kita tantang adik-adik mahasiswa ini menjadikan dirinya menjadi permanen oposisi alternatif. Jangan hanya masuk ketika isu-isu yang sifatnya sporadis. Boleh saya masuk, Bang? Harus konsisten dan Iya, soal masuk nggak masuk ngomongnya ke sana, jangan Oh, boleh, Bang. boleh apa enggak gitu. Nggak, biarin dia selesai Oh, dulu. selesaikan dulu. Oke. Soal masuk nggak masuk, saya kan ada ngomong saya nggak pernah menyetop loh. Ya kan? Nah sekarang begini ya, karena ciptakan ini kita sama-sama berkreatif, karena kami di DPR ini juga butuh oposisi. Jangan dipikir kita-kita yang menjadi aktor politik ini nggak butuh adanya oposisi, butuh. Kenapa? Karena bisa menjadi sparring partner. Kita jadi tahu apa sisi ruang kosong yang kemudian perlu direnungkan oleh pendukung pemerintah. Yang kemudian ruang kosong itu diisi. Jadi kemudian jangan juga yang namanya oposisi itu sunatullah. Kalau kita bicara bulan puasa ini, itu keniscayaan. Jangan kemudian oposisi itu dianggap hero atau berlebihan, nggak ada, biasa. Karena itu saya tidak setuju dengan dua istilah yang muncul dari Rocky sama muncul dari Bayu ya, dari Bayu, bahwa seakan-akan ada hero dan yang berlebihan bahwa kami karena demonstrasi ini yang kami lawan adalah pemerintah, maka kami diretas HP saya misal begitu. Itu dianggap sebagai represi. Nah, ini kayak saya perlu masuk, Bang. Nah, saya ini pendukung pemerintah. HP saya itu juga diretas berkali-kali. Nah, coba ingat deh hari ini. Ruang publik yang punya hak yang bisa meretas suatu HP itu tidak semata-mata state aparatus. Tapi semua orang pun sekarang itu bisa melakukan untuk itu. Begini. Jadi oposisi kemudian demonstrasi juga nggak saya maknai untuk belajar menentang kekuasaan sudah disampaikan oleh Rocky, enggak juga. Ini biasa menurut saya. Memang habitusnya mahasiswa memang begitu. Adalah ada ruang kosong tentang oposisi diisi dan itu bagus. Bukan berarti kemudian kita a priori, partai politik a priori dan sebagainya, enggak. Memang ini ruang demokrasi yang kemudian diisi dan itulah menandakan bahwa demokrasi kita berjalan. Terus kemudian ruang sempitnya ada di mana penyempitannya itu? Bahwa kemudian ada ekspektasi yang nggak cocok, ekspektasi nggak sampai, disitulah diukur tentang parameter indeks demokrasi. Nah, indeks demokrasi itu ada yang puas, ada yang tidak, ratingnya tinggi atau ratingnya rendah. Bisa jadi, ya kan? Kamu juga berhak, kita juga berhak, oposisi ini berhak untuk apa? Untuk menaikkan rating demokrasi ini dari perspektif yang dia bangun. Masuk boleh, Bang? Izin. Ya, Bang, sedikit menanggapi tadi. Yang dua hal. Yang pertama terkait dengan mahasiswa. Saat misalnya Abang meragukan mahasiswa sekarang akan menjadi gerakan oposisi, yang memang kami sampaikan bahwa kami berkomitmen untuk menghadirkan politik alternatif untuk melawan oligarki. Lu yang meragukan. Karena meragukan ya tadi Abang bilang saya justru diragukan malah bahwa mendorong kok. Iya, mendorong kan. Justru saya oke, ingin menghadirkan bahwa nah, kenapa kami ingin juga menjadi politik alternatif? Saya justru senang kalau ada lahirnya oposisi permanen yang alternatif. Ya maka dari itu saya bilang Karena bahwa itu kami Anda berkomitmen. datang setiap isu, jangan hanya sporadis. Iya, maka dari itu kami berkomitmen untuk terus menggulirkan politik alternatif. Karena menurut Fedi Hadis itu adalah satu-satunya cara untuk melawan oligarki. Bagus. Begitu. Lalu yang kedua terkait dengan peretasan. Itu begini, kamu terkait ngomong. dengan peretasan. Tapi konsisten. Oke, terkait dengan peretasan. Yang pertama, kalau misalnya ini tidak dilakukan oleh negara, kenapa yang diretas para aktivis-aktivis, ketua-ketua lembaga yang akan menggulirkan aksi di hari H+1 gitu. Jadi misalnya WhatsApp saya diretas sebagai ketua BEM UI, lalu WhatsApp Pres Fauzan diretas sebagai presiden mahasiswa Trisakti, lalu WhatsApp dari Abdul diretas sebagai koordinator pusat BEMSI Kerakyatan, lalu juga WhatsApp Yusuf diretas sebagai koordinator wilayah Jabodetabek Banten. Nah ini yang diretas kemudian adalah para ketua-ketua lembaga, Bang. Ada mau jawab?
Untuk apa juga dijawab? Kok saya tanya, ini kan hanya asumsi-asumsi bahwa seakan-akan aku ini orang hebat, kemudian saya diretas. Berarti aku hebat juga dong, aku berkali-kali diretas. Sudahlah, ini soal retas-meretas ini gak usah dijadikan sebuah fenomena Tapi dan ini gejala. berkaitan dengan data pribadi kami. Karena Bang. apa? Karena saya Semua kita alami deh. kita semua pernah jadi korban. Ini era hari ini terlalu banyak orang kanibal yang punya bisa melakukan itu. Jangan kemudian kita secara spontan berasosiasi bahwa ini pasti negara ini. Berarti aku juga bisa ngomong, ini berarti saya negara juga ini. Nggak mungkin KPK. Kan atau siapa begitu. Yang melakukan itu dan sebagainya kayak gitu. Baik. Enggak, sebenarnya ini kita kembalikan sih. Saya masih satu hal Bang, belum saya selesaikan. Soal penundaan pemilu. Mungkin yang retas HTI atau FPI kayaknya. Bisa jadi gitu kan. Ya. Artinya kan tidak hanya negara yang bisa melakukan itu. Yes, ada Itu banyak. poinnya. Tapi kalau tentang Itu mahasiswa akun- pasti negara. Ya kan? Pak Gus Nusran, Ya, itu makanya akun belum apa tentu itu? juga lah Rocky. Jangan semua. Tapi faktanya Nah, yang terakhir. Jangan bicara semua ruang ngomong. demokrasi memang realitanya terjadi penyempitan. Kenapa? Misalkan setiap ada aksi-aksi kritikan kita berbagai macam kebijakan, kita sering ditekan kemudian agar tidak turun ke jalan, agar bahkan sampai ke rumah-rumah, bahkan ke tempat kerja kawan-kawan itu didatangi kan gitu. Nah itu bentuk kenapa kita menyatakan hari ini ruang demokrasi. Ada orang aparat terbuka kok yang menyatakan itu loh. Nah, kita bukannya tidak melawan, kita melawan. Tapi saya mau menjawab ya, kalau tadi dari KSP bilang solusi dari problem persoalan rakyat hari ini dengan berbagai macam kenaikan, dengan situasi ekonomi semakin memburuk dijawab dengan persoalan bantuan. Kenaikan BBM tidak hanya dalam 3 bulan. Yang diberikan bantuan kan subsidi hanya 3 bulan. Tapi bagaimana rakyat menanggung dalam 1 tahun kebutuhan hidup semakin membuat rakyat sengsara. Itu yang harus Mbak Nining, saya komentar gitu. Aku pikir gini, kalau datangnya aparat itu persuasif dalam konteks pendekatan ya baik-baik, saya kira nggak masalah, kan tugasnya keamanan. Tapi faktanya Bang, mahasiswa pelajar ketika di stasiun-stasiun ditangkap, diperiksa, digeledah, dibawa ke tempat-tempat yang kemudian Karena ada yang bawa batu, Mbak enggak Nining. juga, kita Itu boleh kemarin bahkan banyak juga nggak membawa apa-apa. Ada- Tadi anggota saya 3 ada yang orang digebuk. ditangkap di stasiun, Saya ditaruh di baru pangkalan Pemirsa, misalkan. kita ketemu ALC yang akan datang.